Oke lor, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Revo Fit atau Revo Absolute ya, sama ya. Masih pakai karbu, belum injeksi. Oke lor, untuk penyakit motor ini yaitu rantai klepnya kendor, kretek-kretek ya. Yang lebih parahnya lagi di bagian bloknya itu sampai jebol lur. Nih ya, sampai jebol. Yang parahnya itu sampai jebol nih ya, sampai jebol lur. Nah, ini nanti kita kali ya lur. Ini seharusnya dilas pakai las alpaka ya. Ini baru bagus dilas cor lagi. Tapi untuk yang punya motor ini dananya ngepres lur, nggak punya dana lebih. Jadi terpaksa kita kali, kita lem saja nanti ya. Ini mau diganti rantai klep terlebih dahulu, kita cuci, dibersihkan, nanti dilem. Di sini rantai klepnya sudah saya siapkan, ini KWB kodenya ya, asli. Oke, langsung saja kita ganti ya lur, proses pembongkaran. Ayo bongkar le. Dibongkar dulu ya lur nih. Parah, sampai parah. Jadi untuk teman-teman ya, ketika motor yang menggunakan suling klep, yang tidak menggunakan apa itu namanya tunjang tensioner ya, itu harus waspada di saat rantai klepnya mulai bunyi ngrecek-ngrecek ya, cepet-cepet diganti. Khususnya untuk motor Revo Absolute ini, terus blade itu, terus Supra Fit New, Grand, Supra X Helm In. Nah, itu harus diperhatikan untuk bagian rantai klepnya. Kalau sudah timbul bunyi krecek-krecek, cepet-cepet diganti supaya nggak terjadi kerusakan di bagian bloknya. Itu efek efek rantai klep kendor. Jadi rantai klepnya itu gesek bagian blok bagian atas, karena kan waktu digas itu ngayun-ngayun ya lur untuk rantai klepnya. Jadi untuk teman-teman harus diperhatikan yang punya motor yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya ya yang tidak menggunakan otomatis tensioner, tunjang tensioner yang di bagian atasnya sini. Biasanya kan di kayak motor Jupiter, Supra X125 yang karbu itu kan biasanya ada tunjangnya ya, yang pakai tunjang. Nah, itu lebih aman ya lur. Lebih amannya itu nggak nyampe bloknya jebol walaupun rantai klepnya kendor. Paling di bagian crankcase mesinnya itu dia gesek kanan kiri, tetapi nggak sampai jebol bagian bloknya. Kalau untuk motor Revo Absolute, Revo Fit kayak gini memang sering terjadi ya. Yang sering terjadi memang untuk motor Revo Fit, Revo Absolute Blade itu ya. Nah, itu sama. Kalau untuk motor Supra Fit New, Grand, jarang saya menemui ya, jarang banget kasus yang seperti ini. Yang sering terjadi ya motor ya inilah ya. Jadi untuk teman-teman harus diperhatikan dan diperiksa untuk suara mesin. Kalau suara mesinnya krecek ya, krecek. Kalau pagi itu lebih jelas lagi. Kalau di saat kita hidupkan pertama. Jadi untuk teman-teman diingat ya. Oke lor, ini kita bongkar dulu. Ini dibongkar dulu sama masnya. Ini dibantu sama masnya ya, ini Mas Toha.
Mas Toham Lehoy. Ini sayangnya saya nggak punya anu ya, kayak akun TikTok, terus akun apa IG ya, Facebook itu saya nggak buat lur, hanya di YouTube saja. Itu susahnya, saya males buat akun yang lain itu ya, pusing lur. YouTube aja ini pusing nih. Kadang buat video 3 itu memorinya sudah penuh ya. Nah, ini proses yang harus dibuka untuk teman-teman yang mau ganti payung rantai klep di rumah, khususnya untuk motor ini. Itu yang harus diperlukan kunci T10, T8, kunci L ya, terus T12 kunci L ini nih, kunci 12, striker magnet itu harus disiapkan ya lur. Striker magnet untuk Revo Absolute ini ada 2 macam, bisa ya menggunakan striker Supra X 125 Grand, itu bisa. Ada juga yang pakai striker Mega Pro ya, dratnya yang kasar. Nah, tinggal kita lihat nanti dratnya itu drat kasar atau drat halus. Kalau drat halus kita pakai punya Supra X itu bisa, atau Grand itu bisa ya. Kalau drat kasar ya nggak bisa lur, kayak itu. Jadi kalau mau beli striker dilihat dulu magnetnya, atau beli 2 ya, drat halus dan drat kasar. Nah, itu lengket di bagian knobnya ya lur, agak susah itu knobnya, mungkin karatan. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, ini drat kasar nih lur ya, ini drat kasar nih. Nah, ini drat kasar untuk bagian magnetnya. Ini tidak bisa pakai Supra X 125 ya. Sebentar saya ambilkan dulu untuk trackernya. Nah, ini lur. Ini trackernya, ini tracker punya Supra X Grand. Grand ya, Supra X kasar ya ya, Grand Supra Fit New ini. Nah, yang drat kasar yang ini ya, yang kita pakai nanti. Ini kasar kan, loh, beda ya lur ya, beda untuk dratnya, loh beda. Ini yang kita pakai nanti. Terus kunci 14 yang harus disiapkan. Nah, ini ya untuk penahan magnet, untuk teman-teman simpelnya daripada beli, enak buat sendiri. Ini penahan magnet ini enak ya. Jadi ini yang nyantol di bagian sasis, yang ini di bagian tandokan apa magnetnya ya. Nah, ini bagian ini netral ya, punya Grand bisa, Jupiter ya, Jupiter bisa juga ini ya, bisa semua. Apa nah, kayak gini caranya ya lur. Terus nah, tarik, nah wis lepas ya, gampang lur.
ini kita lepas untuk baut gear sentrik yang depan. Terus lepas baut roll roll tensionernya ya, pengganti karet tensioner. Ini kita roll ya, namanya roll kalau saya, karet roll ya. Untuk teman-teman enggak tahu karet apa, roll rantai klep ya. Terus kunci 12 ya. Nah, kita roll yang belakang yang kecil dibuka juga plus plat-platnya ya. Ini beda dengan motor Suprafit New atau Grand, itu beda. Kalau Suprafitnya atau Grand nggak usah ngelepas bagian platnya keluar ya. Lu rolling di hah? Rolling gak enak? Loh? Hah? Kayak enak. Kayak enak rolling. Hah? Kayak enak rolling. Besi-besi nih? Kayak enak. Loh. Loh, Lur. Rolling gak enak, Lur. Piye to ki? Loh, tenan apa ora? Jadi roll yang besar ini nggak ada, tinggal roll yang kecil. Ini roll yang besar ini kan tengahnya itu besi ya, Lur. Nggak ada. Ah, bener ae. Lah kuwi mrotoli ning ngisor no. Bah, ya. Oh, mrotoli, Lur, ya Allah Gusti. Nah, iki nah. Nah, ini mrotoli, ini besinya ini. Beh. Saking parah ya, Lur nih. Saking parahnya ini. Nah, ini tinggal besinya lah. Ini aja sampai ke dalam itu, dalam oli ya. Ah, nih. Iki loh, nyangkut iki loh. Ini barang. Nah, ini sampai putus ya. Beh. Sampai putus nih, Lur. Saking parah ya. Hah? Gear kumpoli ndak usah lah. Nggak usah diganti karena duitnya juga nggak enak ndak ya. Nah, iya Lur, serpihane untuk roll yang besar itu besar loh, rollnya loh sampai hilang habis. Rollnya besar ini sampai hilang. Bautnya rusak kak? Loh, bautnya mulus loh, Lur ya. Hebat bautnya. Ya wis, langsung pasang. Ini olinya baru diganti ya, Lur. Baru diganti, jadi ya terpaksa kita masukkan lagi lah. Karena asli ya, ngepres banget ini duitnya ini tadi. Jadi kasihan, kita bantu aja ya, Lur. Jadi yang masih bisa dipakai kita pakai dulu ya. Kalau yang udah ini ya terpaksa kita ganti ya, Lur. Baut suling pelatih terparah ini, Lur. Ganti rantai klep sampai rollnya hancur ya. Biasanya itu kan minimal ya, rollnya itu tinggal separuh kayak gini ya, tinggal separuh. Ini habis sampai besi-besinya sampai habis nih, sampai kemakan kayak gini ya. Wes saking parah, saking apa lek ngarani ya, duitnya memang gak enak. Emang lagi susah ya di tempat kami nih ya, Lur. Masalahnya karet sekarang susah, getah, terus yo murah ya, Lur. Kerja 2 bulan baru digaji. Gajinya cuman sebulan, 2 bulan itu ya, yang belum dibayar 2 bulan. Cuman yang dibayar cuman sebulan. Piye coba? Ya kan kasihan ya, Lur. Sini agak susah. Untuk tahun ini memang susah ya, Lur. Malah curhat ya. Gak apa-apa lah.
Sini masyarakat sini mayoritas DPT semua, Lur. Top. Oke, kita topkan dulu ya untuk teman-teman di bagian askrupnya itu harus top ya. Sepinya di bagian sini. Top sepi harus lurus dengan gear sentrik di atas nanti ya. Sana harus lurus. Ini udah top ini untuk askrupnya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman dipasang terlebih dahulu untuk roll rantai klep yang besar ya. Nah, ini lagi dipasang itu. Nah, untuk teman-teman kalau memang nggak punya duit ya mau praktek sendiri di rumah ya monggo, yang penting alatnya cukup ya Lur. Alat kunci-kuncinya minimal striker itu ada, karena untuk buka ganti rantai klep, buka magnetnya ini yang susah ya Lur. Harus pakai striker, jangan dipukul-pukul nanti magnetnya pecah atau baknya itu yang pecah malahan ya kalau dipukul kayak gitu. Muter. Nah, kalau sudah terpasang bautnya, diusahakan roll dalam ini diputar-putar, langsung dikencengi. Oke. Untuk pemasangan gear sentrik terlebih dahulu dipasang dulu untuk yang roll yang kecil ya Lur. Kalau anu susah ya, pasang dulu rollnya. Nah, kalau untuk Revo ya seluruh ya, untuk Grand Suprafit dipasang dulu roll yang kecil itu ya. Nah, roll yang kecil ini dipasang dulu. Jangan dipasang gear sentriknya terlebih dahulu, nanti susah masuk kenceng banget. Ini mau kencengi. Nope enak iki. Nah, aku langsung pol kenceng. Wes. Malah dol engko. Wes. Nah, yang di bagian baut 12 itu di roll yang kecil itu ada knobnya ya Lur. Sejenis knob. Nah, knobnya itu jangan sampai lupa kalau teman-teman buka sendiri. Itu anu ya, mudah lepas sendiri. Nah, setelah dibaut kenceng ini diusahakan elastis atau mudah kayak gini, gerak kayak gini, jangan sampai macet ya Lur. Nah, ini baru ditopkan. Nih, baru ditopkan ya. Nah, ditopkan di bagian gear sentrik itu kan ada titik atau garis biasanya. Nah, makanya untuk teman-teman sebelum dibongkar itu dicari dulu titik topnya, titik top gear sentrik bagian atas itu bagaimana posisinya. Nah, itu nanti diingat-ingat, nanti waktu pemasangan harus kayak gitu juga ya. Jangan lebih satu mata atau kurang dari satu mata, diusahakan lurus ya Lur. Wes. Nah, ini kita lihatkan dulu untuk topnya. Stop Bro. Oke Lur. Nah, ini tak kasih tahu dulu. Nah, ini kalau untuk Revo Fit ini yang saya bongkar itu ada garis 2 ya Lur. Nah, ini topnya ya. Nah, ini topnya ini harus lurus ke sini ya, dari atas ke bawah. Ada yang titik topnya itu di bagian sini, ada di bagian atas dan bawah ya. Nah, ini harus lurus ya, harus lurus. Nah, ini udah lurus ya, udah top bener. Terus diperhatikan di bagian magnetnya ini ada sepi, ini harus lurus ya, lurus ke samping. Oke. Nah, jadi kayak gitu topnya. Nah, jadi kayak gitu ya Lur untuk topnya. Paham ya untuk teman-teman? Kemarin ada yang tanya, top rantai klepnya kok nggak dikasih tahu Mas. Nah, ini setiap kita bongkar, nah ini tak kasih tahu ya. Oke, lalu kita pasang. Kalau bagian baut gear sentrik udah diikat walaupun belum dikencengi, kita pasang dulu untuk per suling klepnya ya. Nah, untuk per suling klep ini diperhatikan ya untuk teman-teman.
untuk suling klepnya diperhatikan di dalam itu ada pelor. Nah, jika di tempat teman-teman atau motor sampean itu suling klepnya atau pelornya itu udah hilang, diusahakan diganti suling klepnya ya, karena ini untuk memompa oli ya, nanti di bagian bolong-bolongan ini loh ya, lubang-lubang ini akan oli itu akan masuk dari lubang-lubang ini. Nah, semakin penuh di bagian ruangan sini, nah, ini akan terpompa ya, akan ngenceng ya, akan ngenceng ya, ngenceng dengan otomatis. Kalau pir ini mah nggak bisa kenceng ya, ini lembut pirnya, ini hanya untuk membantu ya. Nah, jadi diusahakan untuk pelore bagus kayak gitu ya. Nah, wes langsung saja kita pasang kayak gini. Untuk bautnya itu ada ring kuningan supaya enggak rembes oli ya, harus dipasang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dipasang semua, untuk sulingnya udah kencang baut sulingnya. Ini kan lembut ya. Nah, kalau lembut kayak gini, otomatis tetap bunyi suara, masih untuk suara rantai kletnya masih bunyi cek. Nah, supaya langsung makjreng halus itu ada caranya ya lur. Nah, kita isi oli dari suling klepnya ini ya. Dari suling klep ini kita isi oli. Nah, ini tak contohin langsung ya. Nah, ini ya, di bagian sini ini kan ada lubang, kita isi oli. Nah, diisi oli terus sambil ditekan-tekan ke bawah supaya olinya itu masuk di bagian ruangan sini, di ruangan pir tadi ya. Nah, sampai mengeras ya, sampai mengeras. Nah, sampai keras pokoknya. Terus dipompa-pompa terus. Nah, terus, nah, inilah kayak gini lur ya. Ah, contohnya seperti ini. Ini pasti aman ya lur. Begitu dipasang, dihidupkan langsung halus. Jadi nggak akan timbul suara krecek ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, udah paham ya. Lalu kita cek lagi untuk bautnya. Nah, ini udah aman. Baru kita pasang untuk magnetnya. Lubang magnet harus lurus dengan sepinya. Nah, seperti ini. Baru kita ikat untuk baut askrupnya ya lur. Nah, ini ya. Seperti ini. Kita gunakan untuk alat penahan magnetnya. Nah, ini untuk penahan magnetnya jangan dilepas. Kita kencengi untuk gear sentrik bagian sini dulu ya. Bagian sini kita kencengi kalian. Nah ya, kalau sudah seperti ini kita cek lagi untuk bautnya. Biasanya untuk baut roll yang bagian blok ini sering banget lupa dikencengi ya. Biasanya lepas, bautnya hilang, lepas. Nah, itu sering banget ya lor. Itu sering terjadi. Dulu saya juga pernah gitu ya. Dulu sering. Oke, jangan lupa dipasang untuk gigi penghantar starternya. Nah,
Kalau sudah seperti ini langsung saja kita tutup untuk bagian bak magnet. Oke lur, ini udah selesai ya, udah selesai kita pasang semua, tinggal proses pengeliman di bagian blok yang retak ya, yang digesek oleh rantai klep. Ini kita kompresor dulu untuk tanah-tanah yang nempel. Ini kita cuci. Fortuner ya. Ini kita cuci bersih semua ya lor. Kalau teman-teman pengen bagus untuk lemnya lebih awet, itu lem porting ya, karena lem porting saya kehabisan. Terus di sini juga susah nyarinya ya, agak jauh tokonya, jadi ya terpaksa kita pakai lem steel saja atau lem besi. Ini kita tuner dulu untuk pinggir-pinggirnya supaya lebih kuat atau gigit. Nah, ini hasilnya setelah kita bersihkan pakai bur tuner ya. Nih. Nah, ini tinggal kita lakukan pengeliman. Nah, untuk pengeliman pertama kita sambil ditekan ya, lur. Nah, digesek-gesek terlebih dahulu supaya nempel banget kayak gitu ya. Jadi jangan langsung tebel. Cara pengeliman lem steel itu yang rapi dan agak lumayan kuat. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita mulai lem yang agak tebel, nggak apa-apa ya, di lem yang agak tebel nggak apa-apa. Nah, ini pasti lengket ya lur, ini pasti lengket. Nah, ditebelin saja. Nah, kayak gini. Kita tunggu sebentar saja. Oke, ini sudah sekitar setengah menit. Nah, ini mulai agak mengeras dikit. Nah, untuk merapikan kita gunakan air ya, supaya lebih rapi, ben nggak blebotan kayak gini ya. Nah, sambil ditekan-tekan. Nah, ini menggunakan air ya lor, supaya hasilnya bagus rapi. Nah, gini. Ya. Nah, pinggirnya itu ditekan. Nah, kayak gini. Biar kalis ya, halus, nggak merendol-merendol, walaupun dilem tapi kelihatan rapi ya. Nah, oke lor. Nah, ini sudah.
Sudah selesai. Oke, kita tunggu sebentar supaya biar kering. Nanti kita cek hidupkan untuk hasilnya bagaimana. Oke lur, ini sudah kering. Lanjut kita hidupkan untuk motornya ya. Oke lur, ini udah halus lagi ya. Sip. Jadi kayak gitu cara penggantian rantai klep ya untuk motor Revo Fit, Revo Absolute sama, dan proses pengeliman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.